warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi anak-anakku kelas 7 semester kelas 7 MTS Al Mustafa. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bab 3 Mabel SKI kita mulai. Kali ini bahasan kita tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yaitu kompetisi dasar menghayati nilai positif yang dilakukan Khulafaur Rasyidin dan menjalankan perilaku ikhlas dan berjuang untuk tercapai kemajuan, dan menganalisis berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dan menyusun peristiwa-peristiwa penting berbagai kemajuan yang dicapai untuk umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Indikatornya yaitu menjelaskan berbagai prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. 2. Mengklasifikasi prestasi Khulafaur Rasyidin, menjalankan hikmah yang dapat diambil prestasi Khulafaur Rasyidin, mengambil ibrah dan prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Yang 5. Menjalankan gaya pemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang 6. Menjelaskan kisah ketegasan Abu Bakar dalam menghadapi berbagai ancaman saat kekacauan pada saat Nabi Muhammad wafat. 5. Yang selanjutnya yang 7, meneladani para gaya pola pemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang 8, meneladani perilaku positif Khulafaur Rasyidin. Sekarang latar belakang Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin adalah menurut istilah pemimpin umat Islam atau pengganti Nabi yang telah mendapat petunjuk dari Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin yaitu adalah pengganti, sedang Ar-Rasyidin yaitu mereka mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin, Rasulullah SAW saat wafat hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Saat itu beliau berumur 63 tahun. Selama 13 hari beliau sakit, yaitu mulai tanggal 29 Safar 11 Hijriah. Pada hari itu Rasulullah menghadiri prosesi pemakaman salah satu sahabat pemakaman pagi-pagi. Pulang dari pemakaman pagi, Rasulullah jatuh sakit, kemudian melebihi ukuran manusia normal. Kondisi Rasulullah semakin hari semakin lemah. 4 hari menjelang sakit, beliau sudah tidak mampu lagi untuk menjadi imam sholat 5 waktu, sehingga Rasulullah menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai penggantinya. Sekarang latar belakang Khulafaur Rasyidin. Penamaan Khulafaur Rasyidin berdasarkan pada hadis Nabi mengatakan bahwa Islam akan pecah menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk neraka dan yang golongan satu saja yang akan selamat. Dan jika beriman seperti keimanan kalian, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Biografi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah kurang lebih 2 tahun atau 11 sampai 13 Hijriah.
yakni sama dengan tahun 632 sampai 634. Ia diangkat menjadi khalifah melalui proses kompetisi yang ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubadah. Dinamika politik saat itu memuncak persaingan antara dua kandidat yang sangat tajam sehingga perselisihan antara dua pihak, Muhajir dan Ansor, yang nyaris terjadi perpecahan di antara kaum muslimin pada saat itu. Peristiwa itu dapat diatasi oleh Umar bin Khattab dengan argumentasi yang diterima oleh kedua pihak. Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, adalah sebagai penunjukan langsung atas dasar wasiat khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang memerintah selama 10 tahun 13 sampai 23 Hijriah, yakni 634 sampai 644 Masehi. Berbagai prestasi yang monumental. Umar bin Khattab wafat akibat ditusuk pada saat ia sedang melaksanakan sholat oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, seorang mantan budak Persia. Selanjutnya biografi Khulafaur Rasyidin. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan atau yakni disebut Utsman bin Affan bin Al-Ashi bin Ubay bin Umamah bin Abdusyam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan. Utsman bin Affan menjabat khalifah kurang lebih selama 12 tahun, yaitu 23 sampai 35 Hijriah, 644 sampai 655. Ia diangkat melalui Dewan Pemilihan Khalifah, yaitu semacam tim formatur yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap beliau yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'lu'ah bin Ghalib bin Fitr bin Malik bin Nadir bin Kinana. Abu Hasan dan Al-Husain mendapat gelar At-Turab Al-Karamah Wajah, keponakan sekaligus menantu Rasulullah SAW dari putri beliau Fatimatus Zahra. Sedangkan istrinya Ali itu adalah namanya Siti Fatimah yang mendapat julukan Fatimatus Zahra'u Balwa Ali. Selanjutnya biografi Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Ia merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi yang diberikan masuk surga. Hubungan kelembutan Ali bin Abi Thalib Rasulullah saat sangat dekat. Ini tercermin dari perkataan beliau, yakni ana minni wa ana minka, engkau bagian dariku dan aku bagian darimu. Dari segi keilmuan, ana madinatul ilmi, kata Rasulullah, wa aliyun babuha, saya adalah kotanya ilmu, kata Nabi, sedangkan Ali adalah pintunya. Biografi Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abi Thalib itu sebagai khalifah kurang lebih
menjadi khalifah selama lima tahun. Ia diangkat sebagai khalifah dengan mengalami berbagai intrik politik yang sangat keras, yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib meninggal karena dibunuh oleh Ibnu Muljam. Ibnu Muljam saat melaksanakan sholat. Sedangkan Ibnu Al-Mulzam itu dari golongan Al-Khawarizmi, yaitu Islam yang takfiri, yang suka mengafir-ngafirkan, yaitu Islam takfiri. Selanjutnya prestasi Abu Bakar yaitu perbaikan sosial masyarakat, perluasan dan pengembangan wilayah Islam, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan prestasi Umar bin Khattab yaitu perluasan wilayah dakwah Islam, membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi atau menunjuk seorang gubernur pada wilayah provinsi, yaitu yang bertanggung jawab atas provinsi tersebut. 3. Pembentukan dewan-dewan, misalnya Dewan Pembendaraan Negara yang mengatur pemasukan dan pengeluaran uang negara. Dewan Militer membantu memelihara keamanan negara. Yang 4. Pembentukan urusan kehakiman. Setiap gubernur didampingi oleh seorang hakim yang mempunyai otonomi penuh. Selanjutnya prestasi Khulafaur Rasyidin. Penetapan hijrah dimulai penetapan kalender Hijriyah dimulai saat dari hijrah Rasulullah ke Makkah, dari Mekah ke Madinah, yaitu 622 Masehi sama dengan tahun 1 Hijriah. Yang 6, membangun masjid-masjid, yaitu pada waktu itu masjid yang dibangun adalah Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dan Masjid Amru di Mesir. Selanjutnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin pada masa Utsman bin Affan yang dicapai yaitu 1. Renovasi Masjid Nabawi di Madinah, 2. Usaha kodifikasi mushaf Al-Quran, 3. Membentuk angkatan laut, yang 4. Perluasan wilayah dakwah Islam. Sedangkan prestasi Ali bin Abi Thalib yaitu antara lain mengganti penjabat yang tidak cakap, membenahi keuangan negara Baitul Mal. Yang 3. Menunjukkan ilmu nahwu. Yang 4. Membangun kota Kufah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.